Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya, ibu, bapak, dan anak-anak kami yang terkasih di dalam Kristus. Bertemu lagi di acara ibadah sekolah minggu online GMI Wilayah 1. Hari ini kita nanti akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dari GMI Getsemani Binjai. Tetapi sebelumnya, ibu mau mengajak anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Kita harus tetap jadi orang yang jujur, ya nak ya. Kalau jujur itu tidak mau menipu. Kalau jujur itu pasti hidupnya akan beruntung. Nah, kita nanti dengarkan bagaimana firman Tuhan disampaikan. Siapkan dirimu, ikuti ibadahnya. Halo, 小朋友早安。 Gimana kabarnya di rumah? Pasti semuanya luar biasa. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Nah, pasti sudah siap dong ya. Nah, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Saya mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami mau tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Lause mau ajak kita semua untuk nyanyi sebuah lagu I Love You Jesus. Lause mau kita semuanya bikin gerakannya dengan semangat. Semuanya sampai bawah ya. Deep down in my heart. Sekali lagi dengan lebih semangat. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep. Lebih jangkau. Down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Yeah, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap. Nah, pastinya sudah siap ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mengangkat sebuah pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi kita katakan, hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu
buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus. Yang sekali kita katakan Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lause mau adik-adik bisa duduk dengan tenang dan mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Ya, halo teman-teman, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dimanapun kita berada, mungkin lagi di rumah, lagi jalan-jalan bersama dengan keluarga, atau di tempat yang lain. Lause percaya bahwa kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Iya, oke teman-teman semua. Sebelum kita cerita hari ini, kita akan kenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan Lause, ya. Mungkin ada yang, siapa sih ini? Kok ganteng kali ya? Oke teman-teman, kenalkan, nama Lause biasa dipanggil di sini Lause Rindang. Siapa teman-teman? Lause Rindang. Bisa juga teman-teman panggil CT Rindang. Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin lupa, mungkin tidak ingat, mungkin kita ketemu nanti suatu saat kita berjumpa, ingat saja pohon rindang. Apa teman-teman? Pohon rindang. Nah, kalau udah ingat, aku pernah mendengarkan cerita dulu, cerita sekolah minggu dari seorang Lause, seorang guru sekolah minggu. Namanya Lause Rindang. Ya, oke teman-teman, gampang kan mengingatnya? Ya, hari ini Lause akan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini saya siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Pakai juga Lause Rindang yang akan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, hari ini mungkin teman-teman gak sabar lagi mau dengarkan cerita firman Tuhan. Apa ya kira-kira yang Lause cerita hari ini? Hari ini Lause cerita tentang jujur itu mujur. Apa teman-teman? Jujur itu mujur. Nah, Lause mau tanya dulu bagi teman-teman yang di rumah. Siapa di sini yang pernah melihat orang yang jujur? Ada? Ayo, siapa? Ada? Iya. Atau mungkin ada teman-teman yang pernah mendengarkan kata jujur. Ada? Iya, jujur ya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, kita buka Alkitab. Kita baca dalam firman Tuhan. Ayo teman-teman, ambil Alkitabnya. Udah ada Alkitabnya. Buka di dalam Amsal pasal 11 ayat 11. Sekali lagi, Amsal pasal 11 ayat 11. Ada yang sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal pasal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Oke, sekali lagi teman-teman. Amsal pasal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah teman-teman, pada suatu kali di dalam cerita firman Tuhan, ada dua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Mereka percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka mengikut Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Nah, siapakah mereka? Yaitu Ananias dan Safira. Siapa teman-teman?
Ananias dan Safira. Ada yang sudah kenal dengan mereka? Iya, pasti adik-adik semua belum kenal. Sama dong, Rasul juga tidak kenal. Tapi kita akan coba mengenal mereka dari bacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, pada suatu kali Ananias dan Safira, mereka menjual sebidang tanah mereka. Mereka menjual tanah milik mereka. Lalu pada saat itu ketika mereka menjualnya, lalu mereka mendapatkan hasil yang lumayan banyak, dapat uang banyak. Nah, untuk apa sih? Kenapa mereka mau menjual tanah? Karena pada waktu itu mereka menjual tanah, mereka mau mempersembahkan kepada Tuhan untuk menolong saudara-saudara mereka yang lain yang kekurangan pada saat itu. Nah teman-teman, tapi ada satu yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu teman-teman? Ketika mereka menjual tanah mereka, mereka bersekongkol. Bersekongkol itu artinya mereka bekerja sama, yaitu Ananias dan Safira. Mereka menahan sebagian penjualan tanah yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah teman-teman, ketika mereka lakukan itu yang mereka lakukan namanya tidak jujur. Mereka berbohong. Nah teman-teman, berbohong dan tidak jujur itu adalah dosa. Dosa. Apa itu dosa? Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk namanya tidak jujur. Nah teman-teman, pada saat itu lalu mereka bertemu, ya, Rasul Petrus. Mereka bertemu dengan Rasul Petrus. Nah, pertama sekali, ya, Ananias masuk ke dalam dan menghadap Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Lalu kemudian dia membawa hasil penjualan tanah yang tadi dia letakkan di kaki para rasul-rasul. Nah teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi? Rasul Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau menahan sebagian hasil dari penjualan tanah yang engkau berikan itu? Oh, Ananias kaget. Hah? Petrus tahu dari mana ya? Ayo, siapa yang kasih tahu? Aduh, takut dia. Ananias takut. Nah, teman-teman, pada saat itu Ananias getar takut karena Rasul Petrus tahu. Dari mana Rasul Petrus tahu? Dia tahu dari Tuhan. Tuhan berbicara dalam hatinya. Roh Kudus berbicara memberitahukan kepada Rasul Petrus. Nah teman-teman, Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Mungkin kita lakukan sembunyi-sembunyi. Mungkin tidak ada orang yang tahu. Atau mungkin ada orang yang tahu. Mungkin hanya 2 orang, 3 orang. Tapi Tuhan juga tahu apa yang kita lakukan. Nah teman-teman, bukan hanya Ananias, tapi istrinya juga Safira melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Mereka berbohong. Mereka tidak jujur kepada rasul-rasul. Nah teman-teman, apa yang terjadi kemudian? Lalu Tuhan marah kepada mereka. Lalu Tuhan mengambil nyawa mereka. Mereka lebah di tanah. Oh, teman-teman, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Nah, contoh kecilnya, ketika mama kita
papa, kakak, atau nenek kita, atau siapa saja, waktu mama mungkin memberikan persembahan. Contohnya nih, nak, nanti ketika kamu sekolah minggu, ini persembahan kamu ya. Ingat, kasih ya. Iya, Mak, nanti aku kasih. Tapi, waktu kita pergi ke gereja, lalu kemudian di tengah jalan kita melihat ada es krim. Oh, es krim. Aku kan punya persembahan tadi, dikasih 10.000. Aku beli es krim dulu lah. Nanti baru kasih persembahan. Lalu akhirnya kita membeli es krim dari uang persembahan yang dikasih mama tadi untuk kita kasih kepada Tuhan. Nah, itu berbohong. Itu namanya kita tidak jujur. Nah, teman-teman, mama tahu nggak di rumah kalau kita sedang beli es? Tidak tahu kan? Tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita belajar untuk jujur. Kalau kita dari kecil belajar untuk jujur, maka nanti ketika kita dewasa, besar, ya sampai nanti kita udah kakek-kakek, Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan memimpin kita dan Tuhan akan menolong kita. Nah, teman-teman, apa itu jujur? Nah, mungkin ada yang, apa sih jujur? Dari tadi cerita ini. Apa itu jujur? Nah, jujur itu tidak berbohong. Mengatakan yang sebenarnya. Tidak menipu. Itu namanya jujur. Nah, apa yang terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dilakukan, disampaikan yang sesungguhnya. Jangan berbohong. Oke, teman-teman. Karena Tuhan Yesus berkata, dalam firman-Nya dikatakan, jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Nah, di luar daripada itu berasal dari si jahat. Nah, teman-teman, orang yang tidak jujur, orang yang suka menipu, orang yang suka berbohong, nah, di dalam hatinya sedang bekerja yang namanya si jahat. Si jahat itu yaitu iblis. Nah, orang yang suka berbohong, temannya iblis. Makanya ada lagu yang mengatakan, bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang jujur, tidak suka berbohong. Amin. Amin. Apa cerita kita hari ini? Mengenai jujur itu mujur. Tuhan akan berkati. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri cerita hari ini, gak usah mau tanya, siapa di sini yang mau belajar bersama-sama untuk jujur? Belajar untuk jujur pada diri sendiri, pada orang tua, pada teman-teman, dan terlebih-lebih jujur kepada Tuhan. Ayo, angkat tangannya. Nah, kemudian lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, saat ini saya mau berdoa. Tuhan, mungkin selama ini saya tidak jujur. Tuhan, ampuni saya. Dan saat ini saya mau belajar untuk jujur. Belajar untuk tidak berbohong. Tuhan Yesus, tolong saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Ya, teman-teman,
Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Ya, kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah ikut sekolah minggu pada hari ini. Kiranya di hari-hari berikutnya, di minggu-minggu berikutnya kita bisa bertemu lagi. Oke teman-teman, terima salam dari Loserinda. Cucu. Yeay, bye-bye teman-teman. Selamat hari Minggu. See you, bye-bye.